Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini dinasehati malah balas kata-kata. Jadi ceritanya di seorang Gus asal Kediri. Banyak diri tingkah laku dan ucapannya yang kontroversi dari merokok mendapat pahala. Setiap hisapan itu orang kok merokok, setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Tidak ada jarak pada lain mahrum dan lain-lain. Banyak dong yang menasehati dari kalangan pemuka agama. Salah satunya Gus Mail. Pada intinya beliau mengatakan, menerima kritik dan teguran dengan lapang dada sebagai bentuk cinta, bukan sebagai serangan atau hinaan, terutama bagi mereka yang memiliki kedudukan tinggi atau menjadi panutan. Ya, kalian baca sendirilah ya, mampir di Instagram beliau. Tapi anehnya setelah dinasehati beliau malah ngasih kata-kata. Ya karena seorang yang terbiasa dimuliakan mungkin karena warisan, nasab atau identitas sosial tanpa melalui proses pembentukan diri yang sepadan, akan menganggap semua pujian adalah haknya. Akibatnya, setiap teguran atau kritik akan terasa seperti serangan atau hinaan, bukan sebagai cinta atau koreksi untuk menyelamatkannya. Hidup ayo Dede bayi jadi solusi. Pusing nggak sih kalian? Capek nggak sih kalian sama Gus yang satu ini? Kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya menghormati pesantren, datanglah ke pesantren. Biar Anda bisa melihat bahwa kami dididik dengan cara yang paling lembut, dengan ilmu, adab, dan doa. Hidup ayo. Asli sih, sumpah bingung. Zaman sekarang yang paling sering bicara soal akhlak, kadangkala justru mereka yang paling sering kehilangan akhlak. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kelvin. Nah ini kita masuk ke segmen baru ya, terkait gus-gusan ya guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa beberapa komentar. Mungkin kalian tadi sudah melihat ya terkait gus-gusan ini guys ya. Dan kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Oki Kelvin supaya kalian nggak ketinggalan update-nya yang lagi viral sekarang guys ya. Dan kita lihat berita selanjutnya dari gus-gus ini guys. Aku nggak mau nyebut namanya ya, gus-gus ya. Panggilnya gus-gus aja lah ya. Itu kalau ketemu perempuan pasti yang dipandang tiga. Iki wajah. Maksudnya apa itu ya di situ, daerah situ ya guys ya. Waduh, tapi emang benar, cuma bahasanya kenapa harus dibahas di pengajian gitu ya. Kalau misalnya lagi makan lagi apa itu nggak masalah, tapi kalau dalam pengajian bahasanya terlalu vulgar seperti itu jatuhnya nanti orang-orang ya otaknya makin kesana semua gitu ya. Mungkin bahasanya bisa lebih perhalus lagi gitu ya. Karung isor. Mohon maaf sebelumnya buat abang yang ada di video barusan, bisa tidak kalau ceramah itu menggunakan bahasa yang baik dan mudah untuk didengar. Oh ya, disclaimer dulu, jangan salahkan agamanya, tapi salahkan cara orang itu belajar dan memahaminya. Maksud dari dan menunjuk ke arah bawah itu apa? Pasti ke sana kan? Kita bahas dari segi etika saja. Pantas tidak seorang yang disebut Gus, Kiai, Ustadz, dan lain-lain berbicara ke arah tet? Kamu tahu sendirilah. Apalagi, ini kan video ditonton oleh halayak ramai. Orang tua, anak kecil, pasti menonton video tersebut. Pesan aku, belajar dulu agama yang benar, belajar public speaking yang benar, biar tidak menimbulkan kontroversi. Benar. Kejanggalan dari klarifikasi dan permintaan maaf Gus Ilham. Saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon. Kok memohon maafnya wajahnya kayak tidak ada rasa gimana ya gitu ya. Zaman sekarang tuh kayak bikin huru hara, nanti minta maaf selesai gitu ya, terus namanya makin terkenal gitu. Aneh sih menurut aku guys ya, orang-orang seperti ini. Klarifikasi dan permohonan maaf Gus Ilham guys ini ya, ya. Aku nggak mau nyebut lagi namanya. Maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama
etika dan budaya bangsa. Kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Ya, ini menurut aku ada hal yang perlu kita bahas ya dari klarifikasinya, dan menurut aku agak sedikit janggal. Bukan karena lalatnya, tapi yang pertama adalah terlepas dari itu video lama yang katanya sudah dihapus, kenapa kesadaran diri akan sesuatu yang hilaf dan permohonan maaf itu baru disampaikan sekarang ketika kasusnya viral. Dua, aku menangkap dari klarifikasinya bahwa perbuatan hilaf itu bisa dibenarkan karena dilakukan di bawah pengawasan orang tua dari si anak, yang mana orang tua itu mengikuti pengajian beliau. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak itu berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, baik dari eksekusi, dari gimana nih, apakah ini nggak bisa diusut secara pidana karena ada pengawasan orang tua? Sebenarnya balik lagi ya ke KPAI dan penilaian penegak, gimana cara mencium yang atau tidak. Kedua, apakah tidak. Yang ketiga, apakah perbuatan ini merugikan anak atau tidak. Dan yang terakhir, apakah perbuatan ini termaksud pantas secara norma atau tidak. Dan buat orang tua yang diam aja ketika anak dan sebagainya, itu termasuk orang tuanya tidak bisa melindungi dan lalai, dan itu juga ada hukumnya loh. Nah, menurut kalian ini cukup dengan permintaan maaf aja? Benar. PBNU soroti tindakan Gus Elham, sebut tak mencerminkan akhlakul karimah. Udah gitu aja. Tumben ya, nggak rame. Coba yang melakukan kesalahan itu pihak lain. Seperti contohnya Trans 7 kemarin, oh rame, boykot. Lah ini ya biasa aja. Paling cuma ditegur. Setidaknya ya dikasih sanksi lah. Entah sanksi tidak boleh berdakwah dulu selama beberapa bulan gitu ya, sampai memperbaiki akhlakul karimahnya. Karena kalau cuma teguran ya bisa dilanggar lah ya. Minimal sanksi gitu loh. Nggak boleh beroperasi dulu, nggak boleh buka praktek dulu gitu, nggak boleh pengajian dulu gitu ya. Kira-kira nih yang kemarin boykot demo itu kemana ya? Padahal ini sesuatu perbuatan yang sudah melanggar tata krama. Bisa. Setuju. Giliran kemarin sibuk ya, demo bakar sini, tapi sekarang ya gak ada ya, sepi gitu ya tentang boykot si Gus-Gusan begini ya. Bisa melanggar hukum loh, karena apa? Karena itu pencegahan. Mencium anak orang tanpa izin seenaknya saja, apalagi sampai di waduh. Bener. Aneh banget sih. Menurut kalian gimana nih? Kenapa yang rame-rame kemarin kok diem, kok nggak melakukan tindakan-tindakan itu, boykot, padahal ini sudah keterlaluan. Kalau dibiarkan bisa makan korban. Karena apa? Karena di tempat ramai saja, di halayak umum saja bisa lo apalagi di tempat sapi. enggak. Waduh. Benar juga. Beberapa kali orang ini lewat di FYP gua, tapi makin kesini tuh kayak makin kesana ini orang. Di video ini dia lagi kayak ngolok-ngolok Gus Elham. Iya, emang kemarin Gus Elham itu sempat bermasalah. Gua pun salah satu orang yang mengecam tindakan dari dia. Tapi kalau di video ini, dia cuma ngajak para jamaahnya untuk berdoa bersama. Masa orang berdoa diolok-olok sih? Lu kan selalu bilang kalau kata-kata lu tuh ngutip dari media ini, media itu, yang seolah-olah kata-kata lu tuh nggak ada yang salah gitu. Iya, emang kalimat lu nggak ada yang salah. Tapi semua orang juga tahu lah kalau ekspresi lu itu lagi ngolok-ngolok. Apalagi di akhir video lu ngomongin masalah kinerjanya Mas Gibran lah. Padahal Mas Gibran tuh wapres kita loh sekarang, dan masih menjabat. Kejauhan sih kalau kata gue ini orang. Gimana menurut lu? Coba tulis di komentar. Waduh. Menurut pendapat kalian gimana nih ya? Tapi kebanyakan, maaf ya, seribu maaf, bukannya ini ya, buat kalian yang pendukungnya Gus ini, kenapa sih kalian mengikuti orang-orang ini gitu ya? Kebanyakan orang-orang seperti ini ya, maaf ini gitu ya, terus bahasanya tidak dijaga gitu guys, bahasa-bahasa kuat. Aku lihat pernah dengar ceramah-ceramah kok kayak gini. Apakah kalian lebih suka ceramah-ceramah yang agak-agak seperti itu ya, agak-agak kasar? Menurut aku sih tidak begitu suka dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau ibarat kata, kalau lu kelakuan udah kayak preman aja gitu, nggak usah pakai bawa-bawa lu Gus ke, lu Ustadz, Kiai gitu guys. Itu menurut aku mencorengkan nama agama kalian gitu ya. Aduh, parah sih menurut aku ini ya. Wah, menurut kalian gimana? Maaf, seribu maaf kalau aku di sini kurang begitu suka sama beliau. Aku terus terang aja gitu ya. Dengar berita ini kayak begini gitu guys ya. Parah sih guys ya. Dengan klarifikasi yang sepertinya tidak ada penyesalan yang berpura-pura menurut aku ya. Itu penyesalan bukan ini, tapi dia takut kehilangan
nama baiknya gitu guys ya. Ya, sekian dulu guys infonya dari Gus-Gusan ini guys. Mungkin kalian punya komentar, reaksi, maaf seribu maaf ya. Mungkin kalian pendukungnya akan menghujat aku, ya, terserah. Tapi pendapat aku, reaksi aku seperti itu gitu ya. Sekian dulu infonya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat KD dan see you guys.